Saat sedang mandi, cincin pernikahannya terlepas dari jarinya dan Paul menyadari tubuhnya telah menyusut. Istrinya terkejut. Suaminya yang tingginya 6 kaki kini hampir setinggi dirinya. Mereka bergegas ke rumah sakit, tetapi dokter tidak menemukan sesuatu yang salah. Paul terus menyusut hari demi hari. Setelah beberapa bulan, dia tidak lebih besar dari seekor tikus. Karena takut kucing itu akan melukai Paul, istrinya mengeluarkan kucing dari rumah. Kepada semua orang, dia mengklaim Paul telah meninggal dan itu membuat Paul sangat marah. Dia tidak menyangka kalau istrinya tidak bisa menerima versi dirinya yang kecil. Kemudian putri mereka menempatkan Paul di dalam rumah boneka dan Paul sangat menyukainya. Semuanya terasa sesuai skala dan dia bahkan menari dengan boneka. Melihatnya sang ayah begitu bahagia, putrinya tersenyum. Tetapi ketika dia mencoba berbicara dengannya, telinga Paul tidak dapat lagi menahan volume suara manusia. Saat dia terus menyusut, suaranya juga semakin melemah dan bahkan suara normal pun menjadi tidak tertahankan. Keesokan harinya, saat Paul sendirian di rumah, kucing itu mencoba masuk melalui pintu hewan peliharaan. Merasa dalam bahaya, Paul memperhatikan saat kait pintu terlepas dan kucing itu berjongkok, siap menerkam. Paul meraih jarum jahit untuk membela diri dan mulai mundur perlahan. Dalam sekejap, kucing itu mengejarnya. Paul bersembunyi melalui celah di pintu, tetapi jatuh langsung ke ruang bawah tanah. Dia mendarat di tempat sampah dan isinya menahan jatuhnya. Ketika istrinya kembali, dia tidak dapat menemukan Paul dimanapun. Paul berteriak minta tolong, tetapi suaranya terlalu lemah. Melihat kucing itu menyelinap masuk, istrinya berprasangka sesuatu yang buruk telah terjadi. Paul terus mencoba menarik perhatiannya, tetapi sang istri tidak bisa melihatnya dan dia pergi meninggalkan ruang bawah tanah. Tetapi bagi Paul, tangga ruang bawah tanah sekarang terlalu tinggi dan tidak mungkin dia bisa memanjat keluar. Dia menemukan sepotong kapur dan menulis namanya di lantai, berharap seseorang akan melihatnya. Untuk tempat berlindung, dia menggunakan kotak kardus dan menutup setiap celah. Karena sekarang, bahkan satu serangga pun bisa berarti kematian. Setiap hari Paul berdiri di dasar tangga, memanggil seseorang minta tolong. 1 bulan telah berlalu, dan tubuh Paul sekarang lebih kecil lagi. Seekor laba-laba mengira dia sebagai mangsa dan mengejarnya. Dengan jarumnya, Paul mencoba membela diri, dan laba-laba itu hampir sebesar dirinya. Dia terpojok, tetapi tepat sebelum dimangsa, Paul menusukkan jarum ke kepala laba-laba itu dan membunuhnya. Tetapi ruang bawah tanah ini menyimpan lebih dari 1 laba-laba. Saat Paul terus menyusut, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi makanan mereka. Akhirnya istrinya menerima bahwa Paul telah tiada. Setiap malam putrinya terus menatap langit dan memikirkan ayahnya. Saat itu Paul menjadi cukup kecil dan dia tidak lebih besar dari seekor semut. Dia bahkan bisa melarikan diri melalui jaring ventilasi udara ketika laba-laba lain mengejarnya. Pada akhirnya Paul hanya bisa menatap dunia yang luas dan dia merasa benar-benar telah kehilangan arah.